Shalom sahabat GKPS TV, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami, tapi kami ingin disapa oleh firman-Mu yang menjadi pegangan, pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman buat kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, diambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali lagi saya bacakan Filipi pasal yang ketiga ayat ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita tidak terlepas dari 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini yang kita jalani sekarang, dan masa yang akan datang. Ada hal yang menarik kalau kita merenungkan masa lalu kita itu sering sekali mempengaruhi kehidupan kita sekarang dan bagaimana kita yang akan datang. Itu boleh kita lihat juga di dalam suratnya Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat ini. Bagaimana persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Paulus hadir untuk mengingatkan gereja mula-mula, jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, untuk bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Paulus mengungkapkan, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 ini, bagaimana Paulus juga mengingatkan bahwa bagaimana kehidupan masa lalunya. Karena ada pengelompokan-pengelompokan yang terjadi pada saat itu yang merasa kelompok ini lebih istimewa daripada kelompok yang lain. Karena mereka adalah yang mereka anggap diri eksklusif. Mereka adalah keturunan bangsa Israel yang sudah dijanjikan Tuhan akan keselamatan itu, sehingga mereka merasa istimewa. Sehingga kelompok yang lain merasa seperti sebuah kesia-siaan kalau mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka di dalam menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, menarik sekali Paulus ingin mengatakan pada saat ini bagaimana kehidupan masa kininya dan bagaimana kehidupan masa yang akan datang. Apa yang boleh kita lihat pada saat ini, Paulus ingin mengatakan juga kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, bagaimana dia juga mengalami kepahitan pada masa lampau. Yang dia juga belajar masa lalu itu mempengaruhi kehidupannya sekarang, dan bagaimana juga dia akan menjalani kehidupannya yang akan datang. Ada hal yang menarik saudara-saudaraku kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Masa lalu Paulus yang dikatakan pada saat ini
dikatakan di dalam ayat yang ke-6 bahwa dia adalah penganiaya jemaat, bahwa tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat dia tidak bercacat. Dan pada saat itu dia menganggap bahwa orang yang mengikut Kristus ketika dia masih masa lalunya, ketika dia masih Saulus, menjadi musuh bagi orang-orang yang percaya. Bagaimana Paulus menganggap kehidupan orang yang percaya pada saat itu sampah ataupun kesia-siaan. Tapi ketika dia sudah menerima Kristus, malah terjadi hal yang sebaliknya. Masa kini dia merasakan bahwa ternyata hidupnya yang dahululah yang sampah, dan dia memahami bahwa ketika dia menerima Kristus, disitulah dia juga mendapat kehidupan. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali yang dikatakan Paulus bahwa di dalam ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Masa lalu yang pahit, masa lalu yang gelap, masa lalu yang suram, yang dianggap Paulus sampah, itu dia lupakan. Masa lalu itu tidak lagi mempengaruhi dia di dalam kehidupannya masa kini dan masa yang akan datang. Dan bahkan luar biasa, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-14 ketika kita melanjutkan teks kita pada saat ini, Bapak Ibu, dia mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika dia merenungkan kehidupannya masa kini, dia memiliki sebuah komitmen bahwa yang dulu itu adalah sebuah kesia-siaan, dan dia sekarang sudah menerima Kristus, dan dia mengarahkan hidupnya kepada Kristus, dan dia membuat sebuah komitmen menjalani kehidupannya kepada Kristus. Makanya digambarkan di dalam ayat yang ke-14 ada sebuah perjuangan, dikatakan dalam kata berlari-lari. Dia bukan hanya sekedar berjalan, dia tidak menjalani dengan santai, tapi dia berjuang kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang boleh kita renungkan pada saat ini di dalam firman Tuhan melalui Filipi 3 ayat yang ke-13 ini? Firman Tuhan ingin mengatakan bagaimana kehidupan kita sekarang dan bagaimana kita yang akan datang. Semua kita memiliki masa lalu. Mungkin kita ada masa lalu yang suram. Mungkin kita di dalam kehidupan masa lalu tidak seperti bagaimana kehidupan yang sepatutnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita memahami dan mengimani Kristus di dalam kehidupan kita dan menerima Kristus di dalam kehidupan kita, dan itulah kehidupan kita yang sekarang, maka kita terus menjalani kehidupan kita di dalam Kristus, mengarahkan hidup kita, bahkan berjuang yang dikatakan dalam ayat ke-14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tinggalkan masa lalu. Jangan masa lalu itu terus kita bawa pada saat ini. Masa lalu yang dikatakan di sini adalah bagaimana kehidupan kita seperti yang kita menjalaninya di dalam kehidupan yang tidak Kristus kehendaki yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita masa lalu dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan perzinahan. Bahkan kita masih dikuasai oleh keinginan daging di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Keinginan duniawi itu sangat-sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa kita adalah sebagaimana seperti Paulus yang sudah dipanggil, yang sudah ditangkap oleh Kristus, yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjalani kehidupan kita yang baru, hidup di dalam Kristus dan mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Karena ketika kita mengarahkan hidup kita kepada dunia, itu hanya sebuah kesia-siaan. Tapi ketika kita mengarahkan kehidupan kita kepada Kristus, itu adalah sebuah keselamatan. Jadi ada lagu sekolah minggu yang sederhana yang boleh menjadi perenungan kita yang mengatakan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Itulah yang kita amini.
di dalam kehidupan kita ke depan, bahwa kita adalah orang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Hidup kita selalu diperbaharui oleh Kristus. Shalom, selamat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Jalanilah kehidupan kita, dan biarlah hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, di mana kami menyadari akan keberadaan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus diperbaharui di dalam Tuhan, dan kami terus mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami mau serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memilih
GKPS TV.